Polisi membubarkan aksi tawuran pelajar yang terjadi di Jalan Gunung Sahari Raya Senen, Jakarta Pusat. Sejumlah pelajar sontak kocar-kacir meninggalkan sepeda motor di jalan raya, sementara puluhan lainnya diamankan. Tak hanya membekali diri dengan senjata tajam berukuran besar, pelaku tawuran juga membawa air keras hingga membuat seorang anggota polisi terluka. Total 31 pelajar digelandang polisi dan disita puluhan senjata tajam berukuran jumbo serta puluhan sepeda motor dan 2 botol air keras. Hasil pemeriksaan 5 dari 31 pelajar langsung ditetapkan sebagai tersangka. 4 diantaranya dijerat Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata tajam. Sementara 1 tersangka dijerat pasal tentang penganiayaan berat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Satu unit minibus terperosok ke danau buatan di kawasan Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Akibatnya mobil rusak di bagian depan, beruntung sopir bisa menyelamatkan diri, namun mengalami syok. Kejadian berawal saat sopir hendak memutar balik dan diduga melihat ada tanah lapangan. Sopir pun melaju namun tak menyangka bahwa yang ia kira lapangan ternyata danau hingga mobilnya terperosok. Warga segera membantu menyelamatkan korban dari kendaraan. Sopir diduga bukan warga setempat hingga tidak menguasai medan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kobaran api membakar habis puluhan lapak pemulung di kawasan Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api terus membesar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu lapak. Sejumlah warga pun berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Tak berselang lama 8 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan api agar tidak semakin merembet ke bangunan lainnya. Tidak ada korban jiwa, sementara total kerugian dan penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Satu unit mobil damkar ini dihadang sejumlah warga Kampung Bocini Kalideres, Jakarta Barat. Polisi yang berusaha membuka jalan justru terlibat percekcokan dengan warga. Melihat kondisi tidak kondusif, damkar memilih mundur. Diduga keributan dipicu emosi warga karena saat api melalap rumah, damkar dianggap telah datang dan tidak membawa air. Bahkan ada warga yang hendak memotong selang mobil pemadam kebakaran, namun bisa dihentikan. Kan bisa ada jalan tuh di belakang sini, ada 2 jalur. Kalau dia ada isinya masuk bisa dibendung lah istilahnya. Ya mungkin nggak kemari. Karena pelanwir yang ada isinya datang doang, ada isinya buat apa? Warga emosi ingin segera rumahnya yang dipadamkan, sedangkan kita mengcover perjalanan. Jadi sistem kita mengenai perjalanan dulu agar tidak meluas, tetapi warga yang minta rumahnya lebih awal sehingga emosi untuk segera rumahnya sendiri. Sebelumnya api melalap ratusan lapak pengepul plastik Jalan Utan Jati Kalideres, Jakarta Barat. Banyaknya barang mudah terbakar serta bahan bangunan kayu membuat api cepat membesar hingga merembet pemukiman. Minimnya sumber air membuat pemadaman terhambat. Dari Jakarta, Miftah Tulgani, iNews melaporkan.
Pemirsa, polisi menangkap 2 warga yang pamerkan senjata api di Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara di Lampung, seorang pria tega menembak tetangganya karena menuding korban kerap mengintip rumahnya. Ngopi malam Jumat wis. Dalam video viral, 2 warga Sidoarjo merekam dan memamerkan senjata api di kawasan gelanggang olahraga Delta Sidoarjo 31 Agustus lalu. Aksi pamer senjata api ini meresahkan warga. Polisi kemudian bergerak cepat dan menangkap keduanya, berinisial W, 55 tahun, warga Pucang Anom, dan SS, 51 tahun, warga Tebel Gedangan, Sidoarjo. Kedua pelaku ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penguasaan dan kepemilikan senjata api ilegal. Polisi juga mengamankan senjata api rakitan, amunisi aktif, serta sebuah senjata airsoft gun beserta pelurunya. Dari yang pelaku ini menunjukkan itu ya bisa bergaya di media sosial, mungkin berharap mendapatkan follower ya, ataupun tanggapan-tanggapan yang dari masyarakat. Ya, ternyata dengan mengupload di media sosial ya, tanggapan masyarakat responnya negatif. Ya, kemudian kami secara cepat ya, melakukan upaya mengungkapkan kasus itu. Kini kedua pelaku terancam hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pria berinisial SD 44 tahun ini ditangkap anggota Satreskrim Polres Tulang Bawang karena nekat menembak tetangganya menggunakan senjata api rakitan sebanyak 4 kali. Akibatnya korban terluka di kepala dan bahu hingga harus dirawat di rumah sakit. Peristiwa ini terjadi saat korban hendak mencari ikan di sungai. Pelaku sempat kabur sebelum diserahkan keluarga ke polisi. Kepada polisi, ia menuding korban kerap mengintip rumahnya hingga menembaknya. Hasil penyidikan terungkap, aksi penembakan bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, pelaku juga melakukan aksi penembakan di sebuah acara organ tunggal. Untuk menyerahkan pelaku, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya pelaku menyerahkan diri, berikutnya keluarga-keluarganya diserahkan kepada kami. Alhamdulillah, sehingga dapat kami amankan. Dari hasil tes urin, pelaku dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya senjata api rakitan, amunisi aktif, serta proyektil yang bersarang di tubuh korban. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, 155 jemaah sholawat mengalami keracunan dan harus dilarikan ke rumah sakit di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Seluruh pasien mengeluh mual dan juga pusing setelah mengkonsumsi minuman ringan. Jemaah salawat Subanus Salimiyah yang mengalami keracunan segera dilarikan ke IGD Rumah Sakit Kabupaten Kediri. Peristiwa keracunan ini terjadi setelah jamaah mengkonsumsi makanan ringan yang dibagikan panitia. Tidak berselang lama, sejumlah peserta merasakan mual dan pusing hingga harus dibawa ke rumah sakit. Total ada 155 peserta sholawat mengalami keracunan. 10 diantaranya harus dirawat, sedangkan sisanya diperbolehkan pulang. Sebelum itu Suban hadir, itu ada donatur yang sodakoh snack sama minuman. Dan itu dibagi oleh beberapa donatur, disampaikan kepada jamaah yang hadir dalam majelis Suban tadi yang ikut selawatan. Itu yang pertama lah. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan saksi terkait donatur yang membagikan minuman ringan kepada para peserta. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagyo, iNews melaporkan. Belasan kali beraksi, DPO Curanmor ditembak karena melawan. Lintas iNews Siang segera kembali. Pemirsa, asik bermain di pantai, 3 remaja terseret ombak di pantai Wagir Indah, Cilacap, Jawa Tengah. Petugas gabungan pun melakukan pencarian hingga radius 2 km.
Tim Basarnas Cilacap dan relawan berupaya melakukan pencarian terhadap 3 remaja yang hilang terseret ombak tinggi di Pantai Wagir Indah, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ketiganya, Arjuna, Reza, dan Wawan, usia 14 tahun. Pencarian dilakukan mulai darat hingga radius 1 km. Peristiwa tragis berawal saat 4 remaja tengah bermain di pantai. Tiba-tiba ombak tinggi menerjang hingga menyeret mereka ke tengah laut. 1 anak berhasil diselamatkan sementara 3 lainnya hilang. Anak ini terbawa arus. Namun untuk 1 anak berhasil bisa menyelamatkan diri dan yang 3 terseret arus ke tengah. Hingga kini petugas gabungan masih melakukan pencarian dan diperluas hingga radius 2 km dari titik awal ketiga remaja hilang. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Akibat gedung disegel, puluhan siswa SD harus belajar di luar kelas di Pandeglang, Banten. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, orang tua murid protes harus beli buku pelajaran dengan harga Rp200.000 yang dijual sekolah. Siswa kelas 6 SD Negeri Senangsari di Kecamatan Pagelaran, Pandeglang, Banten harus belajar di teras. Ruang kelas tempat mereka belajar disegel oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris. Meski demikian, para siswa tetap giat belajar agar tidak ketinggalan pelajaran, apalagi menjelang ujian akhir. Untuk sementara, para siswa belajar di kelas secara bergantian. Pihak sekolah menyayangkan terjadinya penyegelan karena mengganggu proses belajar mengajar. Kepala sekolah mengaku tidak mengetahui sejarah pendirian bangunan. Sedih banget. Jadi keinginan Ade seperti apa ya? Pengen kelas ini lagi. Saya di sini tugas baru 2 tahun ya, dari 2022 definitifnya. Dan 2023 bangunannya udah ada gitu. Dan sebelum bangunan ada, menanyakan ini tanahnya saya kurang tahu, dan yang menjelaskan itu nanti kepala sekolah yang dulu gitu kan. Para siswa dan pihak sekolah berharap ruangan kelas segera dibuka agar proses belajar mengajar berjalan seperti biasanya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Beredar keluhan orang tua siswa kelas 3 SDN Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat soal pembelian buku seharga Rp200.000. Kasus buku pelajaran mahal itu pun viral. Pasalnya buku tersebut seharga Rp25.000 saja jika membeli di toko online. Namun pihak sekolah membantah menjual buku kepada murid karena pembelian buku tersebut atas kesepakatan orang tua siswa dengan penerbit. Digiring untuk menjual buku, tapi kan ini tidak. Ini pure dari orang tua murid yang betul-betul ingin anaknya itu supaya karena memang buku itu adalah sebagai sarana untuk pembelajaran, tetapi itu tidak diwajibkan. Pihak sekolah juga mengaku tidak memaksa para siswa untuk membeli buku tersebut. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, korban pelecehan seksual ayah dan anak pemilik pondok pesantren di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bertambah menjadi 4 orang. Sementara di Tangerang Selatan, Banten, seorang guru ngaji melecehkan 8 murid perempuannya. Korban pelecehan seksual S dan MHS, ayah dan anak pemilik pondok pesantren Al-Kona di Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terus bertambah. Korban yang sebelumnya dilaporkan hanya 3 orang, kini menjadi 4 orang dan masih di bawah umur. Mirisnya, korban mengaku kerap dicabuli pemilik ponpes sekaligus guru mengaji tersebut sejak berumur 13 tahun. Korban ada 4, ya, yang bersangkutan itu ada 4 korbannya. Kemudian dari anak totalnya sudah melakukan hubungan ini terhadap 2 korban itu sebanyak 10 kali. Kemudian bapaknya sudah melakukan ini sebanyak 7 kali terhadap 2 korban. Kasus pelecehan seksual sejak 4 tahun silam itu terbongkar setelah korban bercerita kepada orang tua mereka. Mengetahui hal tersebut, warga pun langsung menggeruduk ponpes milik tersangka. Tersangka S dan MHS diduga telah melecehkan 5 santriwatinya yang masih di bawah umur dengan modus pinta dipijati.
Tersangka ayah dan anak itu pun kini sudah ditahan di Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Usai dilakukan pemeriksaan, Satreskrim Polres Tangerang Selatan akhirnya menetapkan seorang guru ngaji berinisial MH sebagai tersangka pelecehan seksual. Sebelumnya, ia dilaporkan 8 remaja perempuan ke Polres Tangerang. Mereka diperdaya setelah pelaku memberikan segelas air yang disebut untuk kepintaran. Namun setelah minum air tersebut, korban tak sadarkan diri hingga akhirnya dilecehkan. Untuk korban, sementara ini yang sudah dilakukan pemeriksaan ada 8. Kemudian juga sudah dilakukan visum et repertum dan saat ini sudah dalam pendampingan keluarga maupun dari UPTDF PPA Kota Tangerang Selatan. Tersangka dijerat pasal tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuan mewarnai perebutan tahta Keraton Kesultanan Kesepuhan di Cirebon, Jawa Barat. Puluhan orang melakukan penyerangan usai diskusi polemik tahta Sultan. Masa tiba-tiba merangsek masuk dan mengklaim sebagai ahli dari Kesultanan Keraton Kasepuhan di Markas Macan Ali, Kota Cirebon. Bahkan polisi bersama Laskar Macan Ali yang mengawal kepulangan warga kewalahan membendung massa. Tak sampai di situ, ketegangan berlanjut hingga sejumlah perwakilan yang sedang menunggu di depan Masjid Keraton menjadi bulan-bulanan massa. Kericuhan mengakibatkan tiang lampu taman roboh. Keributan baru mereda setelah urusan Heru Nur Syamsi masuk mobil dan meninggalkan area Keraton Kasepuhan. Laskar Macan Ali yang berupaya mediasi konflik perebutan tahta Keraton Kasepuhan ini akan memanggil 2 orang yang mengklaim sebagai Sultan Kasepuhan, yakni Rahaja Jali dan Heru Nur Syamsi. Masing-masing pasti punya bukti otentik. Dan selama ini ada yang mau membantu nggak jadi. Konflik ini nggak akan selesai. Saya dengan timnya Pak Heru, dengan tim Keraton Kasepuhan akan berunding, akan membedar hal ini. Pahit, manis, hasilnya kayak apa, kita akan melibatkan. Polemik tahta Sultan Keraton Kesultanan Kasepuhan ini terjadi sejak wafatnya Sultan Sepuh Pangeran Adipati Arif Natadiningrat 2020 lalu. Saat ini tahta Sultan diduduki putranya Lukman Julkainin namun menuai polemik. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Angin puting beliung menerjang 2 desa dan merusak 100 rumah di Grobogan, Jawa Tengah. Sementara di Batam, Kepulauan Riau, kapal Roro yang tengah berlabuh terbakar. Angin puting beliung menerjang desa Ploso Harjo Toroh, Grobogan, Jawa Tengah. Bahkan video amatir merekam pusaran angin puting beliung di desa mereka. Warga yang panik berteriak meminta seluruh warga untuk keluar dari rumah. Pusaran angin langsung memporak-porandakan atap rumah warga dan menyebabkan pohon tumbang. Akibat angin kencang, lebih dari 100 rumah di 2 desa mengalami kerusakan sedang hingga parah. Usai peristiwa puting beliung, warga bergotong royong membersihkan puing bangunan dan mengganti atap yang rusak. Selain merusak rumah, angin puting beliung juga merusak sebuah perpustakaan SD Negeri 2 Ploso Harjo. Sementara pohon tumbang yang menimpa gapura sekolah dievakuasi menggunakan gergaji besi. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Kepulan asap tebal membumbung tinggi dari kebakaran kapal Roro Tandeman yang sedang labuh jangkar di perairan Pulau Kasam, Batam, Rabu sore. Dengan cepat, kobaran api menghanguskan bagian atas kapal, membuat seluruh anak buah kapal panik. Beruntung kapal patroli milik TNI AL yang sedang melintas langsung melakukan pertolongan dan mengevakuasi 12 ABK. Proses evakuasi ABK juga dibantu sejumlah kapal nelayan. Melihat adanya kebakaran di seputaran area Lego Pulau Kasam, yaitu di kemudian Perkan Malingga melaksanakan evakuasi terhadap KMP ABK personil KMP Tandeman sejumlah 12 orang, kemudian kami membawa ke dermaga 1.
Dalam 2 jam, api berhasil dipadamkan setelah kapal dari Bakamla dan TNI AL dikerahkan ke lokasi. Sementara penyebab kebakaran kapal Roro rute Batam Tanjung Balai Karimun ini masih dalam penyelidikan. Namun dugaan sementara akibat korsleting listrik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa iNews melaporkan. Sambil membawa sebilah parang, seorang pemuda mengamuk di salah satu bank Jalan Ahmad Yani, Kutai Kartanegara. Polisi, karyawan, dan petugas keamanan bank berusaha menghalau pelaku yang ingin masuk. Pelaku AR pun merusak pintu kaca sambil mengancam polisi dan seluruh karyawan bank. Pelaku mengklaim ingin menarik uang tunai sebesar 100 juta rupiah meski tidak memiliki bukti tabungan. Diduga pelaku dalam keadaan mabuk usai mengkonsumsi obat-obatan hingga berhalusinasi. Warga yang melihat kejadian ini pun membantu menangkap pelaku hingga akhirnya polisi mengamankan pelaku dari amuk warga. Menurut polisi, pelaku sudah beberapa kali mendatangi bank dan merusak fasilitas termasuk ATM. Etalase dari Bank BNI dan beberapa 3 buah ATM itu sudah kondisi rusak. Pelaksanaan olah TKP, pelaku ternyata datang lagi dengan membawa sebilah parang senjata tajam yang di situ juga melakukan pengancaman, di mana anggota kami yang sedang berada di dalam. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman hingga 10 tahun penjara. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Zulfikar iNews melaporkan. Pemirsa, viral aksi nekat bajing loncat yang mencuri 1 jerigen minyak goreng. Lintas iNews siang segera kembali. CCTV merekam 2 komplotan pencuri ponsel saat beraksi di sebuah konter kawasan Tulangan, Sidoarjo. Pelaku berpura-pura sebagai pembeli di mana satu orang mengalihkan perhatian penjaga konter. Sementara pelaku lainnya mengambil ponsel dalam etalase saat penjaga lengah. Aksi pencurian baru diketahui setelah melihat stok ponsel yang tersimpan di etalase berkurang dan melihat aksi pelaku melalui video rekaman CCTV yang terpasang di atas konter. Berbekal rekaman CCTV, penjaga konter melaporkan kasus ini ke polisi. Seperti pelanggan biasanya masuk aja tanya handphone kayak persis kayak orang mau beli. Nah itu satu orang dulu yang masuk, kemudian temannya langsung masuk, dia suruh satunya tanya satu orang kelas saya, yang satunya yang pakai jaket hitam itu dia yang eksekusi ambil barangnya. Aksi pencurian HP modus pura-pura sebagai pembeli ini viral setelah korban mengunggah rekaman CCTV ke media sosial. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kobaran api membakar habis puluhan lapak pemulung di kawasan Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api terus membesar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu lapak. Sejumlah warga pun berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Tak berselang lama, 8 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan api agar tidak semakin merembet ke bangunan lainnya. Tidak ada korban jiwa, sementara total kerugian dan penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, kawanan bajing loncat mencuri minyak goreng curah terekam warga hingga viral di Medan, Sumatera Utara. 3 pelaku berhasil menggondol 1 jerigen minyak goreng. Seorang pria terekam warga tengah mencuri minyak goreng curah dari truk tangki yang terjebak macet di kawasan Pelabuhan Belawang, Simpang Buaya, Medan, Belawan, Kota Medan. Aksi ini pun viral. Sambil membawa jerigen, pelaku nekat membuka keran tangki dan menggondol 1 jerigen minyak goreng curah. Sementara 2 rekannya memantau dan menunggu di belakang mobil tangki dengan sepeda motor. Usai beraksi, ketiga pelaku kabur. Warga mengaku aksi bajing loncat sudah sangat meresahkan dan berharap polisi bisa menindak tegas pelaku kejahatan jalanan ini.
Aksi bajing loncat di kawasan Pelabuhan Belawan sering terjadi dan menyasar truk barang dagangan yang terjebak macet. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.